Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Katakanlah, Tuhan, aku mau seperti Engkau Bapa. Bentuklah hidupku. Hari langkah hidupku bersama dengan Yesus. Bentuk karakterku Bapa, sifatku, perilakuku, seluruh aspek hidupku, bentukku menjadi serupa dengan Kristus. Karena kerinduan kita suatu hari kelak, kita mau hidup bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tidak bisa masuk ke surga kalau hidup tidak serupa dengan Kristus. Karena yang punya surga adalah Yesus. Tidak mungkin orang serupa dengan iblis masuk dalam kerajaan surga. Tidak bisa orang masuk ke surga dengan kedagingan kita, tidak bisa. Tapi hidup kita dipimpin Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian seperti Yesus, to be like Jesus. Karena saya merindu hidupku Tuhan, bentuk untuk menjadi serupa dengan Engkau. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, haleluya. Sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, haleluya, seperti Yesus. Ya sikialah mengarahkan Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Ria sikialah mengarahkan Tuhan. Punyamulah kerajaan Bapa, dan Kau yang memiliki melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Saya mau, haleluya, seperti Yesus, haleluya. Sucikan Bapa mulutku, hatiku,
pikiranku. Malam ini kami mau baca firman-Mu. Bentuklah hidupku ya Tuhan, serupa dengan Yesus. Haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa. Aku orang berdosa, tidak ada arti apa-apa. Tapi saya mau seperti Engkau Bapa. Bentuklah hidupku. Haleluya. Saya mau seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus hadir pada malam hari ini. Kau lawat setiap kami anak-Mu mendengar firman Allah. Kau bantu kami Bapa, supaya langkah-langkah hidupku, aku tidak melangkah berjalan menurut gaya dunia ini, tapi hidupku seturut dengan rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sebentar malam ini sebelum berbagi hidup membaca firman-Mu, isi hatiku, pikiranku dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa Tuhan Yesus. Saya selalu merasakan hadirat Tuhan. Penting setiap kita berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan ada hadirat Tuhan. Tuhan hidup, Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Di dalam Dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Kan memang benar dalam kerajaan Allah ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita Roh Kudus. Ini penting saya alami selalu, tiap hari, tiap saat. Ada di dalam kebenaran Tuhan, ada di dalam damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Roh Kudus. Supaya suatu hari kelak benar-benar kita terwujud mewarisi kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi pasal 2:5 tadi saya baca, hendaklah kamu hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam kebersamaan rumah tangga, istri, anak-anak semua, dalam pelayanan, dalam gereja, dimanapun Bapak Ibu berada, mari dalam hidup kebersamaan selalu bersama dengan Yesus, memiliki perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. To be like Jesus. Tidak ada kerinduan lain dalam hidup kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maka pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan kalau kita selalu akrab dengan Tuhan. Jadi serupa dengan Yesus kalau kita berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan, biar kita selalu lapar, hauskan firman Tuhan. Salah satu ciri orang yang menjadi serupa dengan Yesus, Bapak Ibu harus merasa lapar, haus untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Mohon maaf, saya selalu menangis dekat dengan Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, karena tidak ada pribadi lain dalam hidup saya, dalam hidup kita, hanya Dia Yesus, teladan yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Mari saya mau baca Lukas 18 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jelas saudara, saya lihat ini benar. Yesus mengajar ini karena hampir setiap orang egois. Sampai detik setiap orang merasa dirinya paling benar. Dan setiap kita pasti seringkali menganggap orang lain itu lebih rendah daripada diri kita. Ya kan? Itu udah sifat manusiawi yang dipimpin oleh iblis. Iblis kan selalu merasa diri yang paling benar. Ya, padahal dirinya semua tidak ada kebenaran. Kalau kita baca dalam Yohanes 8:44, tidak ada kebenaran. Ya, tapi bagi orang yang merasa dirinya paling benar, itu sifat karakter dari iblis. Makanya belajar kita dibentuk sama Tuhan supaya memiliki sifat rendah hati. Coba saya mau baca ya. Di dalam Dia ini, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Ini Yohanes 8:44. Saya mau baca lengkapnya demikian. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh manusia, ya. Kain bunuh Habel, ya. Hawa dibunuh rohaninya, dibohongin sama iblis.
termasuk Yudas Iskariot membunuh. Ya, jadi kalau ada orang pembunuh itu sudah sifat iblis. Yudas Iskariot membunuh Yesus. Ya, banyak ceritanya orang membunuh itu sifat dari iblis. Sebab ini firman Tuhan, pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Wow. Ya, jadi kalau ada orang dusta melulu, dusta terus tidak pernah ada kebenaran, berarti ini sama seperti iblis. Maka kita minta sama Tuhan, maka firman Allah benar Yesus tuh. Ya, dikatakan dirinya benar dan memandang orang rendah semua orang lain. Jadi orang lain rendah, dirinya paling hebat. Ya, ini Yesus langsung berkata demikian. Ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ini 2 orang masuk ke bait Allah. Itu bagian dari gereja Tuhan. Orang Kristen. Orang Kristen tapi hidupnya tidak sesuai dengan Kristus. Ini sama-sama 2 orang tapi berbeda. Maka jelas di sini gereja Tuhan dibagi oleh 2 bagian kelompok. Ada yang menjadi domba, ada yang menjadi kambing. Ada yang menjadi orang Farisi dan ada orang yang pemungut cukai. Coba kita lihat. Orang Farisi pemungut cukai ini yang mana saudara pilih? Lihat contoh Yesus. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wow, ini orang Farisi saudara. Tuhan kasih contoh. Ada orang Farisi, orang pemungut cukai. Orang Farisi menganggap dirinya hebat. Maka tadi saya menangis selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa. Jangan ngomong aku orang benar Tuhan. Aku hebat Tuhan. Tidak ada salah dalam diriku. Sombong itu saudara. Tapi lebih bagus berkata, Yesus ini yang mengajar. Ini contoh orang Farisi. Ya, bukan perampok. Ya, mengucap syukur kepadamu. Aku tidak seperti merasa hebat, ini yang paling benar. Ya, itu versi orang Farisi. Jadi kalau ada orang berkata seperti itu, berarti kata Yesus seperti orang Farisi. Tapi lebih bagus seperti ini orang pemungut cukai. Lihat ini. Ya, apa yang terjadi buat ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menatap ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa. Oh, saya menangis. Saya mau tiru selalu. Saya kata, ya Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku tidak punya arti apa-apa. Tapi hidupku berarti karena anugerah Tuhan. Itu penting saudara. Belajar kita rendah hati. Buat para rekan-rekan hamba Tuhan belajar rendah hati. Semua hamba Tuhan yang seumur saya mungkin apa. Mari ya kita belajar rendah hati di depan Tuhan. Ya, kita bisa hebat itu anugerah Tuhan. Bukan karena kita yang hebat. Kalau punya jemaat besar, banyak anggotanya, semua itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kita yang hebat. Lebih bagus kita, Tuhan, pakai hidupku. Aku tidak ada arti apa-apa. Hidupku menjadi berarti oleh karena anugerah Tuhan. Semua karena Yesus. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang yang tidak. Sebab barang siapa memikirkan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Mari kita belajar rendah hati. Ya, karena orang yang tinggi hati disombong itu dibenci Tuhan, saudara. Kalau kita buka di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Mari kita belajar rendah hati. Maka pentingnya kita belajar firman, baca firman Tuhan pagi malam. Supaya firman Allah menegur kita, membentuk karakter. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu ada firman pagi malam, Bapak Ibu ukurannya dari mana? Mungkin tadi pagi berantem sama orang sombong, tapi melalui firman Allah nih orang sombong-sombong kena tegur. Mari belajar rendah hati, bertobat datang kepada Tuhan. Karena orang yang sombong itu Allah tuh menentang orang congkak. Ya, Tuhan Yesus tidak suka kita nih sombong. Tapi belajar kita rendah hati. Karena Yesus sifatnya rendah hati, saudara. Kalau kita buka di dalam Matius 11:29, Matius 11 ayat 29 dikatakan, Pikulah yang kupasang, belajarlah kepadaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari setiap kita coba bayangkan, kalau setiap kita rendah hati, nggak ada keributan, saudara. Nggak ada, ya. Itu Rusia, Ukraina, kalau masing-masing rendah hati, ya. Iran, Israel, kalau masing rendah hati, Israel rendah hati, Iran rendah hati, saling mengalah. Hamas rendah hati, Palestina rendah hati, Israel rendah hati. Damai, saudara, damai. Makanya penting nih ajaran Yesus kita pegang. Mari Bapak, Ibu, suami, istri, anak-anak, semua para hamba Tuhan belajar rendah hati seperti Yesus. Belajar, saya juga terus mau belajar rendah hati. Bentuk Tuhan hidupku. Ya, kalau tidak rendah seperti iblis. Iblis kan orang sombong, saudara. Tinggi hati iblis itu. Dia mau menyamai Yesus, tapi melalui firman Tuhan malam hari mari kita mau rendah hati seperti Yesus. Terus berikutnya 15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang ani. Ada orang membawa anak-anak kepada Yesus dimarahin. Dia berarti tidak rendah hati, sudah. Mama orang sifat sombong itu salah satunya suka marah. Ya, maka belajar kita jangan suka marah. Belajar kita rendah hati, belajar sabar, lemah lembut, memiliki hati yang baik. Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkan anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalangi mereka. Sebab orang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Tuhan memberikan contoh memasuk dalam kerajaan Allah itu kalau ada memiliki sifat seperti anak-anak. Terus berikutnya ayat 17. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk di dalamnya. Ya, kerajaan Allah itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Coba saudara, kalau orang itu sombong, nggak ada kebenaran, berarti menentang firman Allah. Ya, mana ada orang sombong ada damai sejahtera, dibenci sama orang, saudara. Nggak ada sukacita orang sombong tinggi hati. Ya, selalu dia paling benar. Ya, orang tidak suka omongan orang sombong-sombong, orang tidak suka. Mana ada damai sejahtera, saudara. Tapi kalau kita rendah hati, di situ ada kerajaan Allah, ada kebenaran, ada damai sejahtera. Orang yang rendah hati pasti ada damai sejahtera, ada suka. Pokoknya yang penting di sini melalui firman Tuhan malam hari, mari kita mau seperti Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan, bentuk hidupku Tuhan, memiliki sifat karakter Kristus, perilaku kita, tubuh, jiwa, roh kita. Belajar kita memiliki hati yang rendah hati. Pikiran kita pasti beda, saudara. Perilaku kita beda. Kalau kita sifat rendah hati, tubuh, jiwa, roh hati, isi dan firman Tuhan rendah hati. Pikiran kita merendah. Ya, perilaku kita beda. Kalau orang sombong, perilakunya ngesok, kelihatan, saudara. Ya, oleh karena itu mari melalui firman Tuhan sederhana mengajar kita, mari mau seperti anak-anak. Ya, Tuhan kasih contoh anak-anak. Ya, seperti orang pemujukai, rendah hati. Ngaku di hadapan Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Bantu hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini. Kita makin masuk surga. Ingin masuk surga kalau memiliki sifat karakter seperti Kristus. Saya pernah terangkan ada 5 poin memiliki 5 karakter. Yang penting pertama ada 5 karakter. Yang pertama memiliki cinta kasih, cinta. Saling cinta, saling peduli, ya, cinta kasih yang tulus hati, ya. Kedua, taat, ya, taat, belajar taat seperti firman Tuhan malam hari. Taat, ayo kita rendah hati. Ketiga, orang taat itu rendah hati, ya, rendah hati. Tiga, keempat, memiliki sifat setia. Kelima, hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan Tuhan. Ini memiliki sifat karakter Kristus. Yesus memiliki sifat kasih. Yesus memiliki sifat taat, Filipi pasal 2 ayat 8. Sampai dia rela di atas kayu salib. Dan Yesus memiliki sifat rendah hati. Keempat, Yesus memiliki sifat setia. Dan Yesus memiliki sifat kebenaran. Hidup kudus. Kudus. Ya, tidak ada dendam, dengki, benci. Tidak boleh. 5 karakter. Mari kita minta sama Tuhan. Bentuklah hidupku memiliki 5 karakter. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar memiliki sifat seperti Yesus. Cinta kasih. Kita memiliki sifat taat, rendah hati, setia, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Seperti Yesus. Amin. Haleluya. Seperti Yesus. Mari kita minta sama Tuhan. Mau seperti Yesus, bentuklah hidupku Bapa. Isi dengan firman Tuhan. Yang ku minta sepanjang jalan hidup kita, dalam
jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, oh haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Minta sama Tuhan, Tuhan bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Kristus, memiliki sifat 5 tadi yang saya sampaikan. Jangan lupa, Bapak Ibu catat ya, memiliki cinta kasih, saling mengasihi. Orang kalau saling mengasihi damai, saudara. Suami istri saling mencintai, suami istri, anak-anak saling mencintai. Kasih vertikal, kasih horizontal. Kedua, memiliki sifat taat, saling taat, suami istri saling taat, anak semua saling taat. Karena 3, sifat rendah hati, mau taat karena rendah hati, karena mau hidup seperti Yesus. Dan keempat, sifat setia. Dan kelima, hiduplah di dalam kebenaran, kekudusan Tuhan. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.